Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak-bapak rahimakumullah, malam ini insya Allah kita akan mempelajari kitab baru ya dari halakoh kita seperti biasa. Biasa kita habis sesi tilawah atau tahsin, kita baca buku fikih muyasar, tapi biar nggak bosan kita angkat tema yang baru. Ini kita akan mempelajari amalan-amalan pelebur dosa. Penulis di sini mengatakan Allah menciptakan manusia bukan untuk tujuan sia-sia. Dia yang Maha Pencipta, maka Dia pula yang mengatur kehidupan manusia dari segala sisinya. Allah menentukan rezeki, amal, ajal, dan akhir kehidupannya, bahagia atau sengsara. Di antara yang Allah tetapkan bagi manusia bahwa Allah memberikan ujian kepada mereka dengan banyaknya musuh-musuh yang siap mengajak ke jurang kehancuran dan dosa. Maksudnya di sini dari kalangan setan ya, bapak-bapak ya. Musuh-musuh dari kalangan setan, setan dari kalangan jin, atau setan dari kalangan manusia. Dia menguji manusia dengan indahnya tampilan maksiat dan dosa, agar terbedakan antara yang beriman dan yang gemar akan maksiat. Namun, Allah tidak membiarkan para hambanya yang terjatuh dalam dosa begitu saja tanpa jalan keluar. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, para hambanya. Allah telah menyiapkan jalan sempurna yang bisa membebaskan manusia dari kubangan dosanya. Apa saja amalan dan jalan yang melebur dosa seseorang, maka kita bisa membaca buku ini, ya, poin demi poin akan disampaikan oleh penulis, bapak-bapak rahimakumullah. Penulis di sini mengatakan, memberi judul, dosa dan kemaksiatan itu pasti ada. Ketahuilah, manusia tidak lepas dari yang namanya dosa dan maksiat, karena tabiat dasar seorang insan adalah bersalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Yang artinya sesungguhnya kadangkala hatiku lalai. Ini kata Rasulullah. Rasulullah bilang, kadangkala hatiku ini lalai dan tertutupi, ya. Maka aku memohon kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Nah, ini bapak-bapak rahimakumullah. Maka bagaimana lagi dengan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini kita, ya, umatnya, manusia biasa. Nah, tentu lebih berpotensi sering terjatuh dalam kelalaian dan dosa. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum lam takun lakum dunubun yaghfiruha Allahu lakum laja'allahu biqaumin lahum dunubun yaghfiruha lahum." Andaikan kalian tidak memiliki dosa atau kalian tidak mempunyai dosa, yakni semua hamba Allah, bapak-bapak, tidak memiliki dosa, Allah akan tetap mengampuni kalian, dan Allah akan mendatangkan sekelompok kaum yang berdosa, kemudian Allah mengampuni mereka. Ya, nah inilah bapak-bapak rahimakumullah, bukan berarti hadis ini mendorong kita untuk berbuat dosa, tidak. Tetapi inilah perumpamaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan. Kalau misalkan kita ini berbuat dosa, hendaknya kita ini beristighfar, hendaknya kita ini memohon ampun kepada Allah. Dan di dalam hadis ini mengabarkan juga Allah itu maha pengampun apapun dosanya, ya bapak-bapak, apapun dosanya Allah itu maha pengampun. Kemudian bapak-bapak, hikmah adanya dosa dan maksiat. Ya, pelajaran adanya dosa dan maksiat. Jadi setiap kejadian di muka bumi ini, bapak-bapak, dan perbuatan hamba, itu pasti ada hikmahnya. Penulis mengatakan, dalam penciptaan kejelekan serta adanya maksiat dan dosa terkandung hikmah yang indah dan rahasia yang dalam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ini adalah bab yang agung
termasuk pengetahuan yang jarang sekali diketahui oleh orang, yaitu mengetahui hikmah dari penetapan adanya kejelekan dan ditakdirkannya kemaksiatan. Kebanyakan manusia hanya menggali hikmah dalam hal perintah dan larangan. Mereka mendalaminya, adapun masalah ini, yaitu mengapa diciptakan kejelekan dan ada kemaksiatan, maka sedikit sekali engkau melihat orang yang bisa membahasnya dan dengan memuaskan. Sekarang marilah kita menyelami hikmah yang terkandung dalam penciptaan kejelekan dan adanya dosa dan kemaksiatan. Nah, ini Bapak-Bapak rahimakumullah, pada poin-poin berikutnya kita akan dijelaskan oleh penulis, dan penulis menukil dari perkataan seorang ulama yang terkemuka yang bernama atau yang dikenal biasa dengan nama Al-Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, Bapak-Bapak rahimakumullah, hikmah adanya dosa, hikmah adanya kemaksiatan adalah Allah itu senang memberikan keutamaan kepada para hambanya. Ya, fadilah, keutamaan. Sifat Allah yang maha pemurah dan maha pengasih kepada para hambanya tercermin jika seseorang berbuat dosa dan maksiat. Ketika dosa dan maksiat ada, maka Allah pun senang untuk memberikan ampunan kepada yang bertaubat kepadanya. Ya, memberikan maaf kepada yang berbuat zalim. Inilah keutamaan Allah kepada seluruh hambanya. Sekali lagi Bapak-Bapak rahimakumullah, ya, statement ulama ini bukan berarti kita ini ayo berlomba-lomba mengerjakan dosa, tidak. Tapi ini kabar gembira. Kabar gembira, karena ini kita manusia, kita ini beriman kepada Allah, walaupun kita beriman, tapi kita ini nggak lepas dari yang namanya kesalahan. Nggak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Nah, ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah, membaca firman-firman Allah, dan juga pendapat-pendapat para ulama mengenai bahwa Allah itu senang mengampuni hamba-hambanya, Allah itu membuka pintu taubat selebar-lebarnya, itu bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat dosa, bukan. Tapi justru malah kita ini dimotivasi untuk bertaubat dari dosa-dosa kita. Allah juga mengabarkan bahwa dirinya yang agung adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima taubat. Tidak ada yang dapat menghalangi kita, Bapak-Bapak, dari Allah ketika kita bertaubat. Nggak ada. Kita pernah bahas seorang pembunuh berantai yang telah membunuh 100 orang. Ya, Bapak-Bapak, dulu pernah kita sampaikan kisahnya waktu kita masih belajar offline ya di rumah Pak Giarto. Ada seorang pembunuh ngebunuh 100 orang. Dia bertanya sama ahli pendeta, dia dibilang nggak bisa taubat. Ya, lalu dia tanya sama orang ahli ilmu, seorang ulama, dia mengatakan ulama tersebut tidak ada yang menghalangi dirimu dengan Allah untuk bertaubat. Nah, ketika dia mau bertaubat, dia pindah dari kampung yang jelek ke kampung yang baik. Di tengah perjalanan dia meninggal. Maka datang dua malaikat. Ya, dua malaikat ini berseteru. Yang satu ingin bawa dia ke neraka, yang satu ingin bawa dia ke surga. Akhirnya Allah perintahkan malaikat yang lain untuk menjadi hakim. Akhirnya dihitung jarak mayit ini dengan kota yang baru yang ingin dia hijrah dengan kota yang lama yang dia tinggalkan. Ternyata mayit ini, jasad orang ini lebih dekat kepada kota yang kota yang baik, tempat dia ingin bertaubat, tempat dia ingin berubah. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia kepada surga. Dan inilah kabar gembira. Ya, Bapak-Bapak, sekali lagi bukan memotivasi kita untuk melakukan dosa, tidak. Lalu yang kedua, hikmah di antara dari perbuatan kita untuk berdosa dan bermaksiat adalah agar manusia merasa butuh dengan penjagaan Allah. Gambarannya seperti seorang anak yang butuh terhadap penjagaan. Sebab jika seorang hamba merasa bebas berbuat dosa dan maksiat, niscaya dia akan binasa. Dengan selalu menampakkan perasaan butuh kita kepada Allah, agar kita tidak terjatuh kepada dosa, maka Allah itu akan menolongnya. Makanya Bapak-Bapak rahimakumullah, ada kiat-kiat kan yang Rasulullah ajarkan. Agar kita ini tidak selalu lalai, agar kita ini tidak selalu berbuat
berbuat dosa. Seperti misalkan kita ini diperintahkan untuk bertakwa. Takwa itu kan adalah pengertian gampangnya kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, seperti itu. Jadi kita ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar kita dilindungi dari berbagai dosa. Caranya tadi adalah dengan kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menampakkan arti pentingnya ibadah jika dosa menghampiri. Sebab, jika seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka dia akan meminta ampun. Dia akan memohon perlindungan kepada Allah dari siksa dan berdoa dengan khusyuk, yang semua ini adalah ibadah yang agung yang bisa menyelamatkan dari kehancuran. Bapak-bapak rahimakumullah, seseorang yang taubat nasuha adalah dia menyesal. Ya, menyesal telah berbuat dosa hingga penyesalan itu terwujudkan dalam bentuk dia memohon ampun kepada Allah melalui lisannya dengan berdoa kepada Allah, lalu dia meneteskan air mata. Ya, ini wujud dari taubat nasuha. Ya, lalu ada perasaan dia tuh butuh ampunan Allah. Dia ada perasaan di dalam hatinya, saya berjanji, saya berikrar kepadamu ya Allah, aku nggak akan ngulangin dosa itu lagi. Ini taubat nasuha, bapak-bapak rahimakumullah. Ya. Sehingga bapak-bapak rahimakumullah ketika menghadirkan perasaan-perasaan tersebut, kita menjadi khusyuk ketika memohon ampun. Ya, kita mungkin pernah melakukannya bapak-bapak. Kita pernah punya dosa, kita nyesel banget dosa tersebut. Kita nggak mau lagi ngelakuin itu, kita taubat, kita nangis, ya. Sehingga ya Allah berikan kekhusyuan kepada kita. Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita. Ya, begitu. Nah, inilah bapak-bapak rahimakumullah hikmahnya adanya dosa dan maksiat. Kita jadi memohon kepada Allah ya agar kita diampuni. Kita minta perlindungan dari Allah agar kita nggak melakukan dosa itu lagi. Lalu yang keempat, agar manusia sadar akan hakikat dirinya. Ya bapak-bapak, kita ini kan manusia, ya kan? Supaya kita ini sadar, ya. Dengan ini seorang hamba bisa menyadari bahwa dia adalah orang yang bodoh, hamba yang bodoh, dan banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat kemungkaran, banyak berbuat kemaksiatan. Jika seorang hamba diuji dengan kemaksiatan, ya, kemudian dia sadar, maka dia akan menyadari betapa bodohnya dirinya, ya. Betapa lemah dirinya sehingga terjatuh dalam kubangan dosa. Hal ini akan membawa sikap seorang hamba untuk kembali kepada Allah dan mengakui kebutuhan dirinya kepada Rabb semesta alam. Contoh saja bapak-bapak, misalkan begini. Sepekan yang lalu kita itu banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini contoh saja. Ya. Sepekan yang lalu full tuh kita melakukan ketaatan kepada Allah, ya rajin sholat 5 waktu, ke masjid, baca Quran, pokoknya banyak ketaatan. Lalu ada satu hari, di situ Allah uji kita dengan kita berbuat maksiat. Kita jadi tiba-tiba malas ibadah. Kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa. Dosanya banyak, apapun itu dosa. Ya, entah itu dosa besar atau dosa kecil. Lalu tiba-tiba karena kita melakukan banyak ketaatan, ya sebelumnya bapak-bapak, ada malaikat yang mengingatkan, namanya malaikat hafadzah, membisikkan ke dalam hati kita, ngapain ya saya berbuat begini ya? Bodoh sekali saya ini. Menghabiskan waktu, menghabiskan umur untuk berbuat dosa kepada Allah. Lalu dibisikin lagi, bukankah Allah yang mengasih kita rizki? Ini tadi saya beli benda-benda yang haram, mengeluarkan harta di jalan yang haram, menggunakan jasad yang Allah titipkan untuk berbuat yang haram. Kok saya nggak bersyukur ya? Nah, kayak gitu bapak-bapak. Jadi dia tuh sadar bahwa dia telah melakukan kebodohan. Dan dia tuh sadar bahwa, aduh, ternyata saya ini ngikutin ajakan setan nih. Wah, saya kalah nih.
Wah, saya nggak mau lagi begini lagi lah. Udahlah, saya mau bertaubat. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu ketika dia berbuat dosa, dia itu sadar bahwa dirinya itu bodoh. Dia itu sadar bahwa dirinya itu banyak celahnya. Ya. Lalu dia tutup dengan taubat. Ya, dia tutup kebodohan tersebut dengan taubat, dengan memohon ampun kepada Allah. Ya. Dan kalau orang taubat, bapak-bapak, dia habis bikin dosa nih. Ibaratnya kalau grafik nih bapak-bapak, dia habis bikin dosa, dia turun ke bawah. Lalu dia taubat nasuha. Grafiknya tuh langsung lompat tinggi bapak-bapak. Kenapa? Karena Allah berjanji, kalau kepada siapapun yang bertaubat, Allah ampuni dosa-dosanya yang dia taubati bapak-bapak. Bukan sampai situ, enggak. Allah ganti dosa-dosanya dengan kebaikan, dengan derajat yang tinggi. Ini kan luar biasa. Berarti Allah itu memotivasi untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk memohon ampun. Nah, jadi begitu Bapak-Bapak. Jangan ragu untuk kita bertaubat. Jangan ragu kita untuk memohon ampun atas seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, agar manusia bisa bersikap kepada saudaranya sebagaimana Allah bersikap kepada manusia. Ini penting Bapak-Bapak. Ya, karena biasanya nih kita manusia nih ngelihat apa namanya ya? Ibaratnya ngelihat gajah, maaf, ngelihat nyamuk, ngelihat apa gini aja deh. Kita ngelihat kertas putih, Bapak-bapak. Ada kertas putih semuanya. Tiba-tiba di kita berikan satu titik hitam di tengah-tengah kertas tersebut. Tut. Nah, kita taruh di tengah. Kertas putih yang banyak itu, kita biasanya nih manusia akan tertuju kepada satu titik. Ya, itulah manusia. Ketika dia melihat saudaranya melakukan dosa. Ya, kertas putih, dia cuma fokus kepada titik putihnya itu. Makanya penulis ini mengatakan, ketika manusia tergelincir dalam dosa, jatuh dalam kemaksiatan, maka Allah akan mengampuni siapa saja yang meminta ampun dan bertaubat kepadanya. Demikian juga manusia hendaklah dia memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Sebagaimana dia senang diampuni oleh Allah, saudaranya yang bersalah juga akan senang jika diberi maaf oleh orang yang dizolimi. Nah, renungkanlah, wahai saudaraku, kata penulis di sini. Ya. Dan juga bapak-bapak rahimakumullah, kita ini sesama pelaku dosa. Ketika melihat ada orang berbuat dosa, kita jangan fokus kepada dosanya. Itu tadi, seperti kita melihat kertas putih. Kalau kita lihat orang ini tuh banyak melakukan kebaikan, lalu kita mergokin dia melakukan satu kesalahan, satu dosa. Ya udah, kita namanya itu tawaful, kita itu merasa kita tuh lupakan kesalahan dia, kita lupakan perbuatan dosa dia. Jangan kita malah terfokus dengan satu titik tersebut. Dan Bapak-bapak rahimakumullah, jangan kita ini jadi detektif dalam keburukan orang lain. Itu tidak baik. Ya, kita cari-cari kesalahan orang, cari-cari keburukan orang, cari-cari dosa orang itu tidak baik. Ya, sehingga kita lupa dengan apa dosa-dosa kita sendiri, keburukan-keburukan kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah inilah Bapak-bapak rahimakumullah sebagian hikmah dari penciptaan kejelekan dan adanya dosa dan maksiat yang kita ketahui, ya. Dan masih banyak lagi Bapak-bapak rahimakumullah di antara hikmah adanya dosa dan maksiat, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan berikutnya dan kita akan masuk kepada poin amalan pelubur dosa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Amin. Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketaatan yang baik ya, ketakwaan dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat apabila kita melakukan dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.